Gugusan kepulauan seluas 8,7 km persegi ini sebetulnya tak sampai 1000 pulau, melainkan sekitar 110 pulau saja. Tapi namanya Kadung Kondang dengan Kepulauan Seribu. Di kepulauan ini dulu pernah ada Pulau Ubi. Menurut catatan, Pulau Ubi terbagi dua, Ubi besar dan Ubi kecil. Di masa Belanda, dua pulau itu biasa disebut Pulau Rotterdam dan Sehidam. Pada tahun 1960-an, Pulau Ubi masih terlihat, tapi kini ia ditelan Laut Jawa. Yang tersisa hanya tiang panjang yang tertanam di dasar laut. Di Pulau Ubi inilah pada 12 September 1962, Imam Besar Negara Islam Indonesia, Sekar Maji Mardian Kartosoewirjo dieksekusi di depan regu tembak. Orang mengenalnya sebagai pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITI. Sebelumnya tak ada informasi yang pasti di mana Kartosoewirjo dieksekusi dan dimakamkan. Bahkan keluarganya pun tak tahu. Sampai terbitlah buku Hari Terakhir Kartosoewirjo, 81 foto eksekusi mati Imam DITI. Setidaknya di salah satu keterangan foto ini, Kartosoewirjo digiring ke Pulau Ubi. Foto ini diperoleh sang penulis buku, Fadlizon, yang hingga kini menolak menyebut sumbernya. Tapi patut diduga, foto-foto ini adalah dokumentasi tentara. Nah, saya menemukan sejumlah foto berjumlah 81 foto eksekusi terhadap Kartosoewirjo. Itu berada di dalam satu rangkaian dari mulai makan siang terakhir dengan keluarga. Ketika itu istrinya Kartosoewirjo, Dewi Kulsum ya, dengan 5 anaknya. Sebelum foto-foto ini beredar, Sarjono Kartosoewirjo, anak ke-12 sang imam, tak pernah lelah mencari kepastian di mana ayahnya dieksekusi dan dimakamkan. Selama ini diyakini jasad Kartosoewirjo dikebumikan di Pulau Onrus, tak jauh dari Pulau Ubi. Sebuah keinginan dari seorang anak itu tentu melihat di mana ayahnya dikuburkan. Tapi sayang, kuburan bapak saya ini sudah hilang bersama disedotnya pasir Pulau Ubi ini. Saya merasa ada sesuatu yang masih misteri dan harus digali di mana sebenarnya kubur bapak saya. Nah, sekarang yang akan saya cari itu apakah kubur bapak saya ini di Pulau Ubi, kemudian tahun 64 digali dan dipindahkan ke kuburan umum di Pulau Onrus, atau dibiarkan saja di sini sampai akhirnya jasadnya ikut tersedot oleh pasir bandara Cengkareng ini. Meski hampir setengah abad berlalu, rahasia lokasi makam tokoh seperti Kartosoewirjo agaknya masih dijaga. Belum ada pernyataan dari pemerintah sebenarnya di mana makam yang sebenarnya. Karena saya itu mencari sendiri dari data-data yang ada, bukan dari pemerintah. Seperti halnya tokoh pemberontakan KH Muzakar di Sulawesi Selatan. Mengapa lokasi makam Kartosoewirjo dirahasiakan? Karena dianggap bahwa jika diketahui ini kemudian masyarakat Indonesia akan mencari-cari kuburannya, akan membangkit-bangkitkan imajinasi ataupun memori tentang perjuangan dia dulu dan sebagainya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Soekarno. Sebelum dieksekusi, pencetus negara Islam Indonesia ini sempat menyampaikan permintaan terakhir, yakni bertemu bawahannya, para perwira Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITI. Kartosoewirjo juga minta agar keluarganya dibolehkan menyaksikan jalannya eksekusi, lalu jenazahnya dikembalikan ke keluarga. Tapi dari 3 permintaan itu, yang dipenuhi hanya soal bertemu dengan istri dan anaknya.
Akhirnya, sebelum didor, Kartosuwiryo makan siang dengan lauk rendang bersama keluarganya. Anaknya Kartosuwiryo itu semuanya 12. Ya, tetapi yang hidup sampai tahun 1962 itu tinggal 7 orang. Kini tinggal 4 orang. Selepas perjamuan ini, Kartosuwiryo pun menghadapi regu tembak. Tidak terlihat satu rasa ketakutan atau apa, tidak terlihat kalau kita lihat dari ekspresi foto itu. Dan itu juga yang saya konfirmasi kepada keluarga Kartosuwiryo, memang Kartosuwiryo sudah siap menghadap Tuhan gitu ya. Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan khusus, yaitu Mahkamah Angkatan Darat dalam keadaan perang untuk wilayah Jawa dan Madura. Persidangan terhadap Kartosuwiryo dilakukan secara tertutup. Waktu sidang itu di Jakarta, saya usia 5 tahun, kata pengasuh saya tidak perlu dibawa ke Jakarta lah. Ini katanya anak-anak baru 5 tahun. Sudah saja di sini kok belum ngerti. Jadi saya di Wisma Ciumuleuit. Itu di Wisma Siliwangi Ciumuleuit, kemudian kakak-kakak saya semua dibawa ke Jakarta termasuk ibu. Ya itu yang ada di dalam foto itu. Didakwa melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah, serta upaya pembunuhan Presiden Soekarno yang dikenal dengan peristiwa Cikini 30 November 1957. Meski peneliti Negara Islam Indonesia (NII) Al-Khaidar tak yakin Kartosuwiryo berada di belakang upaya pembunuhan itu. Tidak ada rencana pembunuhan Soekarno. Jadi teror Cikini namanya ya, yang dilakukan oleh orang-orang dari Bima pada waktu itu boleh dikatakan itu tidak terkait dengan NII, tidak ada hubungannya dengan NII, dan itu tidak pernah diperintahkan juga oleh Kartosuwiryo. Jadi tuduhan-tuduhan itu banyak yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan di dalam pengadilan. Yang paling autentik dari Dakta Bahan 3 itu mengadakan gangguan keamanan. Pernah ada nggak yang dituntut mati? Nggak sampai mati. Banyak yang berontak, menyerang pemerintahan pusat. Banyak. Pernah nggak ada yang dihukum mati? Nggak ada. Yang bisa mencapai hukuman mati itu dakwaan merencanaan pembunuhan Presiden Soekarno. Kartosuwiryo pernah menawar nyawanya dengan mengajukan gerasi ke Presiden Soekarno, tapi gagal. Bung Karno seperti pengakuannya merasa berat membubuhkan tanda tangan di atas surat keputusan untuk menghukum mati Kartosuwiryo, dan itu menurut Bung Karno keputusan yang paling berat dalam hidup dia, menjatuhkan vonis atas temannya sendiri yang pernah tinggal sama-sama di rumah kos Cokro Aminoto di Surabaya. Dan itu adalah sepengetahuan saya hukuman mati pertama dan terakhir dari Bung Karno. Setelah itu dia nggak pernah lagi teken hukuman mati. Soekarno dengan nasionalisme, agama, dan komunisnya. Sementara Kartosuwiryo mengambil jalan ideologi Islam secara militer. Puncaknya, pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo mendeklarasikan Negara Islam Indonesia di Desa Cisampah, Cisayong, Tasikmalaya. Dalam konstitusinya, Qanun Asasi disebutkan pemerintahannya berbentuk republik atau dalam bahasa Arab bernama Jumhuriyah. Kartosuwiryo sendiri mendaulat dirinya sebagai imam atau presiden dalam pemerintahan republik. Mengapa Kartosuwiryo memilih jalan pedang? Gerakan apakah ini yang masih memakai nama Indonesia di belakang panji-panji Islam?
jembatan Cirahong ini dulu merupakan batas pemisah atau demarkasi antara wilayah kekuasaan Republik dengan wilayah kekuasaan Belanda. Garis demarkasi itu dikenal sebagai Garis Van Mook, diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus Johannes van Mook, yang berkuasa antara 1944 sampai 1948. Saya ini sekarang berdiri di daerah Ciamis, yang dulu zaman perjuangan ini dijadikan daerah garis demarkasi Van Mook, di mana saya berdiri ini di daerah Republik, sedangkan di jembatan sana itu adalah daerah Belanda. Kekuatan-kekuatan Republik yang berada di daerah Belanda itu harus ditarik melewati garis Van Mook ini lewat jembatan Cirahong. Garis Van Mook dibikin sebagai konsekuensi perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda yang diteken pada 17 Januari 1948. Perjanjian ini digelar di atas Belanda kapal perang Amerika yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Di mata tentara Indonesia, perjanjian Renville adalah kemunduran karena sejak agresi militer pertama tahun 1947, Belanda tak kunjung dapat menguasai kembali Indonesia. Maka isi perjanjian Renville pun mengecewakan para laskar dan pejuang. Pertama, wilayah kekuasaan Republik menyusut hingga tinggal 3 daerah, yakni Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Disetujui adanya garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan wilayah pendudukan Belanda atau garis Van Mook. Ketiga, pasukan Republik atau TNI harus ditarik dari wilayah Belanda seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur. Akibatnya, sebulan selepas perjanjian Renville, yakni Februari 1948, pasukan Siliwangi mesti hijrah ke Yogyakarta. Dengan perjanjian itu, dengan berat hati, tentara yang berada di Jawa Barat mau tidak mau harus senang tidak senang harus mentaati perintah, loyal untuk hijrah menuju ke daerah Republik. Maka terjadilah yang namanya hijrah Siliwangi, yaitu perpindahan pasukan Siliwangi dari kampung halamannya di Jawa Barat menuju daerah Republik, yaitu namanya di Yogyakarta. Namun tidak semua mau menaati isi perjanjian Renville. Satuan gerilya, terutama Hizbullah dan Sabilillah menentangnya. Hizbullah dan Fisabilillah itu ada 4.000 pasukan di Jawa Barat, khususnya yang terkonsentrasi di daerah Priangan Tenggara. Priangan Tenggara itu adalah Ciamis, kemudian Garut, ya. Kemudian ada Tasikmalaya. Itu di situ konsentrasi. Kekecewaan Kartosuwiryo dan pengikutnya memuncak di sini. Kartosuwiryo yang berpendapat bahwa ketika ini hijrah, maka wilayah Jawa Barat ini terjadi vacuum of power, terjadi kekosongan kekuasaan, dan karena terjadi kekosongan kekuasaan itu, maka dia isi. Kartosuwiryo itu memimpin 2 laskar penting, Hizbullah dan Sabilillah, dan mereka juga berjuang untuk kemerdekaan, mereka juga berjuang melawan Belanda, baik di kelas pertama maupun menghadapi kelas kedua dan seterusnya. Situasi makin runyam manakala ditekan perjanjian Rombroyan pada 7 Mei 1949. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo murka, terutama karena ada perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan gerilya. Inilah kekecewaan kedua kalinya pada strategi diplomasi Republik Indonesia pimpinan Soekarno-Hatta. Apalagi semasa perjanjian Rombroyan, Kartosuwiryo merasa tak pernah diajak bicara. Menurut analisa saya, salah satu trigger kenapa dideklarasikan negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 49, meskipun seperti saya katakan tadi gagasan-gagasan NII ini sudah ada sejak awal, antara lain karena tidak pernah ada usaha untuk merangkul kembali kelompok ini. Kartosuwiryo sebenarnya nama ayahnya, nama lahirnya adalah Sekar Maji Marijan. Lahir di Cepu antara Blora dan Bojonegoro pada 7 Februari 1905. Berkat posisi sosial ayahnya, Kartosuwiryo bisa mengenyam di sekolah Belanda. Sejak kecil, dia sesungguhnya mendapat pendidikan sekuler dari Hollands Inlandse School atau Sekolah Bumi Putra berbahasa Belanda.
lalu Europese Lagere School ELS atau Sekolah Dasar Eropa, hingga Nederlandse Artsen School atau Sekolah Dokter Hindia Belanda di Surabaya. Kartosuwiryo ini adalah menurut saya seorang yang memang kontroversial mungkin di dalam sejarah Indonesia. Tapi pada mulanya Kartosuwiryo adalah seorang pejuang. Ya. Dia juga datang dari latar belakang keluarga yang sebetulnya cukup moderat, ya, dari Cepu. Ayahnya adalah seorang mantri candu, dan karena itulah Kartosuwiryo mendapat privilege untuk sekolah di sekolah Belanda. Di Surabaya itulah Kartosuwiryo terpesona dengan Islam. Dia mendekat kepada Haji Omar Said Cokroaminoto dan memintanya agar dijadikan murid. Kartosuwiryo lantas indekos di rumah Cokroaminoto di Gang Paneleh, Surabaya. Karena tak sanggup membayar, dia didapuk menjadi sekretaris Cokroaminoto. Di sanalah ia berjumpa Soekarno yang juga anak kos Cokroaminoto. Di antara orang-orang yang pernah menjadi murid dari Cokroaminoto, seperti juga Bung Karno, Musso, dan lain-lain, Kartosuwiryo adalah orang yang boleh dianggap paling dekat. Kedekatan dengan Cokroaminoto ini menjadi awal perjumpaan Kartosuwiryo dengan pergerakan nasional. Dia lalu bergabung ke Sarekat Islam, lalu gerakan pemuda seperti Jong Java, lalu Jong Islami Cianbon. Di tengah getolnya dunia pergerakan, Kartosuwiryo mendapat kabar pahit dari sekolahnya. Pada 1927, dia dipecat dari sekolah dokter lantaran kepergok bacaan komunis dan anti-kolonial. Apalagi pamannya, Marco Kartodikromo, seorang tokoh komunis, tidak disukai Belanda karena getol mengkritik pemerintah kolonial. Marco dibuang ke Bovendigul dan meninggal karena TBC tahun 1935. Ketika berdiri Jong Islametenbond, dia masuk ke Jong Islametenbond dan kemudian dia menjadi ketuanya. Dan akhirnya Kartosuwiryo menjadi tokoh dan pelaku sejarah dari Sumpah Pemuda. Dia hadir di Keramat 106 itu ketika terjadi peristiwa Sumpah Pemuda. Itu menunjukkan bahwa Kartosuwiryo adalah orang yang sebetulnya nasionalis, ya, nasionalis religius gitu. 3 tahun kemudian, yakni 1931, Kartosuwiryo menjadi orang kedua di Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII yang merupakan kelanjutan Sarekat Islam. Di PSII, Kartosuwiryo teguh menolak politik kooperatif dengan Belanda. Karena sikapnya itu, Kartosuwiryo dipecat dari PSII pada 1939. Kartosuwiryo juga sempat berlabuh ke Partai Masyumi yang berdiri 7 Agustus 1945. Dulu masih majelis MAIA, ya, yang kemudian menjadi Masyumi dan menjadi Partai Masyumi. Dia ikut menjadi salah satu pendiri dari Masyumi itu, sehingga boleh dibilang sebetulnya Kartosuwiryo itu mempunyai pandangan tentang negara Islam. Dan kalau kita kembalikan kepada konteks zaman itu, gagasan tentang negara Islam itu biasa saja. Kartosuwiryo juga mendirikan Institut Sufah di Malangbong, Garut. Awalnya sebagai wadah untuk pendidikan dan agama, tapi kemudian berubah menjadi lembaga yang memberikan latihan kemiliteran selama pendudukan Jepang. Semua anggota sudah berkumpul. Mari kita mulai segmen 3 ini. Tuan-tuan, nyonya, diminta menghadap ke arah istana Tokyo. Di masa Jepang, kelompok Islam dikonsolidasikan untuk menghadapi sekutu. Sebelah sini ini bekas lokasi untuk latihan. Ini adalah lapangan untuk upacara. Terus di belakangnya itu bekas podium, dan sebelah kiri saya ini adalah lokasi untuk masjid. Yang utama itu kan di sini penggemblengan ketika itu untuk menghadapi revolusi. Ya mungkin sekitar 1000 personal lah, termasuk dari Sulawesi dan Aceh. Gitu, dilatih di sini 1000 personal, dan pelatihnya itu kebanyakan dari Siliwangi juga. Dari Institut Sufah inilah cikal bakal pasukan Hizbullah dan Sabillah ditempat. Di kemudian hari, 2 laskar ini menjadi tulang punggung Tentara Islam Indonesia (TII).
lulus sekolah dasar, Abdurrahman bergabung ke Tentara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo. Usianya baru belasan tahun saat ia memanggul senjata dan bergerilya di sekitar Tasikmalaya. Sewaktu itu Bapak mengikuti perjuangan TII sewaktu itu dikarenakan di sini basis dan banyak orang-orang generasi muda anu belum nikah ikut serta, dikarenakan hampir seluruh masyarakat pro KDI. Foto-foto ini menunjukkan sebagian pengikut Darul Islam di masa di ITI. Ini di daerah Lewisari, ini di daerah Cigalontang, di daerah Tejakalapa, Cisayong. Yang ini di Cisayong, di daerah Tejakalapa. Yang ini di mananya? Lupa lagi lah. Di Puncak Gedogan. Sejak bergabung dengan ITI tahun 1953, ia termasuk yang menolak turun gunung alias menyerah. Di hadapan rakyat yang ingin mengetahui wajah gerombolan yang menyerah, Bupati Saifuddin menerangkan bahwa setelah mengalami tekanan berat dari alat-alat negara dan rakyat, serta kelaparan yang tak tertahankan, menimbulkan keinsafan untuk tidak meneruskan perbuatannya dengan cara membakar, membunuh, dan cara-cara yang merugikan rakyat. Saya tidak mau turun dikarenakan sumpah istilah BA gitu lah, BA yang kuat, BA yang kuat. Tidak mau turun buat apa? Turun mati, berjuang mati. Turun kan sembrono dibunuh oleh TNI, apalagi oleh DE. Meeting bertahan aja udah. Salah satu lokasi gerilya Abdurrahman bersama pasukan TII adalah Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Gunung berapi setinggi hampir 2.200 meter di atas permukaan laut. Sekarang kita berada di kaki Gunung Galunggung, tepatnya di atas Gunung Jadi. Dan di belakang saya kita melihat itu air terjun, dan biasanya kita membuat base camp itu di bawah air terjun itu. Dimanapun kita bikin base camp selalu mengikuti alur air. Nah, kalau di sana base campnya besar, seperti base camp bapak saya itu mencapai 500 orang, maka kita tempatkan pengintai-pengintai di ujung-ujung yang bisa melihat ke segala arah. Di ujung sebelah sana, di ujung sebelah sana, dan di atas di mana saya berdiri ini. Di mana pengintai ini akan memberi isyarat kepada orang yang mengawal di base camp bahwa musuh sudah naik dengan kekuatan sekian truk. Gunung ini adalah lokasi hijrah Kartosuwiryo dan pasukannya setelah mereka diusir tentara Republik dari markas besarnya di Gunung Sawal. Negara Islam Indonesia diproklamasikan di Desa Cisampah Tisayong yang terletak di sekitar Gunung Galunggung ini pada 7 Agustus 1949. Sebagian menyebut proklamasi NII sebagai respon terhadap perjanjian Renville serta keadaan umum negara. Namun sebagian lagi menyatakan Kartosuwiryo telah merencanakannya sejak jauh hari. Bapak saya itu mau ada Renville, mau tidak ada Renville, mau tetap negara Islam itu akan didirikan, cuma mungkin timingnya berbeda.
Kebetulan timingnya setelah itu negara Indonesia ini dalam keadaan patrah, tidak ada pemerintahan. Karena apa? Militernya sudah kucar-kacir, Jogja diduduki, Presiden Soekarno dan Hatta ditangkap dan dibuang ke Ende. Yang dimaksud Sarjono adalah pembuangan Soekarno dan Hatta ke Pulau Bangka setelah diciduk Belanda di Istana Negara Yogyakarta Desember 1949. Dia sudah memformulasikan rumusan-rumusan Indonesia sebagai negara Islam ke depan itu sejak tahun 30-an, khususnya tulisan-tulisan dia tahun 39. Itu di Suara Miai, Suara Fajar Asia dan sebagainya, dan juga beberapa tulisan dia tahun-tahun 40-an awal itu terlihat bahwa dia sangat mengerti dan sangat ideologis dalam membentuk negara Islam itu. Lantas bentuk negara seperti apa yang diimpikan Kartosuwiryo? Ya, bentuk negara modern negara Islam Indonesia pada waktu itu yang dibentuk oleh Kartosuwiryo adalah adanya eksekutif, ada legislatif begitu. Kemudian ada yudikatif yang kesemuanya itu adalah menjadi lembaga-lembaga yang independen. Kemudian juga bahkan kepolisian itu menjadi alat dari yudikatif, bukan alat dari eksekutif. Kartosuwiryo terbilang tokoh Islam yang disegani saat itu. Karena itu, proklamasi NII disambut pula di Aceh oleh Tengku Daud Bereh hingga Sulawesi Selatan oleh Kahar Muzakar. Perlawanan Kartosuwiryo terhadap negara Pancasila menggelinding bak bola salju ke berbagai penjuru. Banyak alasan kenapa sebenarnya tokoh-tokoh besar ya mau menjadi pengikut dia ya, seperti misalnya Kahar Muzakar, Daud Bereh. Daud Bereh itu ulama yang sangat besar, yang sangat ditakuti oleh Belanda juga. Jepang juga sangat menakuti tokoh ulama ini. Bahkan Soekarno pun itu sangat takut dengan Daud Bereh. Tapi kemudian dia ikut kemudian bersama dengan Kartosuwiryo ya. Itu tidak lain hanyalah karena apa yang diperjuangkan oleh Kartosuwiryo itu adalah sesuatu yang simpel, sesuatu yang sebenarnya itu diinginkan, dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia pada waktu itu, yang terutama mereka-mereka yang berasal dari kalangan Islam ya. Dan mereka juga menakutkan kalau negara Indonesia pada waktu itu dipegang oleh orang sekuler. Sayap dan tak sekedar menjadi gerakan lokal di Jawa Barat, Kartosuwiryo merangkul tokoh-tokoh di luar Jawa masuk ke dalam struktur pemerintahannya. Kartosuwiryo ini adalah seorang pemimpin yang menjadikan dirinya sebagai imam, ya, imam besar DIT Kartosuwiryo. Dia adalah sebagai presidennya. Beliau sebagai presidennya. Nah, sebagai wakilnya adalah Daud Bereh. Makanya terjadi pemberontakan DITI di daerah Aceh. Sebagai menteri pertahanannya, Kahar Muzakar itu dalam susunan Negara Darul Islam atau DITI, Tentara Islam Indonesia, itu ada susunan seperti itu. Nah, terus dengan yang di Jawa Tengah. Jadi memang DITI ini cukup besar. Sebetulnya, Islam semacam apa yang dianut Kartosuwiryo sehingga meniscayakan terbentuknya sebuah negara? Kalau di Indonesia kira-kira mirip dengan Muhammadiyah dia. Nah, walaupun pengikut-pengikutnya banyak juga dari kalangan tradisional. Di Jawa Tengah, Amir Fathah Wijayakusuma itu sangat tradisional, sangat NU lah begitu kira-kira. Kemudian di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar,
juga sangat tradisional. Kemudian di Kalimantan Selatan Ibnu Hajar juga sangat tradisional. Bahkan di Aceh, walaupun agak modern, yaitu Tengku Daud Bre yang juga ikut dia dan menjadi ulama yang sangat besar, sangat berpengaruh di Aceh, itu juga memperlihatkan bahwa apa yang diperjuangkan oleh Kartosoewirjo itu secara azazi itu sudah memenuhi semua tuntutan-tuntutan dan kriteria politik Islam. Tapi di mata TNI, NII di masanya adalah biang kerok kekerasan. Yang banyak dilakukan adalah aksi penggarungan. Itu awal itu untuk menciptakan rasa takut terhadap masyarakat. Kemudian setelah pembunuhan itu dijalankan setelah mulai dilaksanakan taktik isolasi, ya, pemberlakuan rencana operasi 2121 itu mulai terdesak, dia akhirnya menggunakan siapa yang ditemuin, yang ditemuin, ditanya kamu dukung siapa, harus dukung, nggak mau tembak di situ. Seperti yang terjadi di Sukabumi, orang yang masyarakat lagi jalan ke sawah, ditanya kamu, dia kan nggak ngerti apa-apa, langsung tembak di situ. Sebaliknya, menurut Al-Haidar, yang terjadi adalah perang propaganda untuk mendiskreditkan DITI. Kelompok Islam ya benar-benar menjadi korban. Bahkan kelompok PKI sendiri itu memfitnah kelompok Islam sangat luar biasa. Seperti dalam kasus DITI ya, membakar rumah, membunuh orang, kemudian dan sebagainya, tindakan-tindakan kekerasan yang lainnya itu di atas namakan DI. Padahal itu dilakukan oleh PKI dan juga beberapa unsur dari intelijen negara pada waktu itu. Lalu bagaimana pemerintah dan tentara menjinakkan perlawanan Kartosoewirjo? Patroli kita selalu bergerak dan melakukan pengejaran di mana mereka berada, hingga mereka menderita kelaparan. Bahkan banyak yang mati karena kelaparan. Menyebabkan banyak senjata yang mereka buang begitu saja karena tidak kuat membawanya. Hiji pertama mana itulah terus kan itu kenapa kata di mana itu apa tahu sih. Mang Uju, kepala rumah tangga Kartosoewirjo, membenarkan ihwal kekurangan logistik. Ia juga membenarkan sebagian kawan-kawannya mulai berperang dan menyerah. Kekurang makan udah kabur banyak, kepusingan banyak takut kabur juga ngikutin nama musuh. Ini mah gak mau selamat mau tidak selamat bukan saya. Nah itu hidup bukan saya, mati juga bukan saya. Siapa yang menghidupan, siapa yang menyambut nyawa. Tapi alhamdulillah tidak kena peluru. Bukan tidak mempan, tidak kena. Tempur terus-terusan dari mulai jam 7 bukan jam 7, setengah 8 pagi sampai jam 7 malam gak berhenti-berhenti peluru. Tapi pesona Kartosoewirjo tampaknya tak seburuk sebagaimana digambarkan dalam film yang menggambarkan rakyat bersatu dengan TNI ini. Ribuan orang, bukan dikit-dikit. Pan keluar dari sana tuh para patresimen, yang patresimen pindah ke sana. Saya galang tahu apa satu resimen itu 4 batalion. Satu batalion kan 1.000. Kalau 4 batalion berapa orang? Nah, kalau 4 resimen berapa orang? Udah banyak. Warga juga menyuplai makanan dan logistik untuk pasukan DITI. Itulah yang membuat Darul Islam punya daya tahan begitu lama. Belakangan TNI memergoki alur pasukan logistik dan memotongnya dengan taktik isolasi total. Operasi kita tidak banyak melibatkan rakyat. Nah ini, disitulah yang mengilhami dalam setiap operasi untuk keberhasilan harus melibatkan rakyat. Apalagi DITI, ini logistiknya dari rakyat, sehingga bagaimana memutus nanti logistik rakyat itu untuk bisa kita putus. Berikutnya, taktik pagar bedil. Jadi sebelum pagar betis ada pagar bedil. Jadi pagar bedil itu
Jadi wilayah-wilayah yang dianggap ada kekuatan DIT itu ditinggal oleh pasukan TNI, Nah, sudah ditingkatkan jadi pagar betis. Masyarakat pun dilibatkan dalam taktik pagar betis. Misalnya ada gerombolan di atas di pegunungan. Nah, itu kita kitari gunung itu dengan melibatkan masyarakat. Nah, masyarakat yang berselang-seling dengan kita inilah betisnya masyarakat ini. Kalau tentara kan pakai celana panjang, dia ada yang pakai sarungnya dikeataskan, betisnya kelihatan, maka disebut dengan operasi pagar betis itu rakyat itu, gabungan antara TNI dengan rakyat. Sebagai pamungkas digelarlah operasi Bharatayuda pada Maret 1962. Kenapa disebut Bharatayuda? Ya, menyitir dari episode Ramayana, perang Bharatayuda. Jadi Pak Kartosuwiryo itu dianggap Kurawanya lah gitu ya, Kurawa. Nah, kita TNI ya adalah sebagai panglima. Setelah 3 bulan, sang Pandawa menemukan persembunyian Kurawa. Kali ini bukan di Kurusetra, melainkan di Majalaya, tepatnya di sekitar Gunung Geber. Jadi yang menangkap itu adalah Pak Arasuhara, Sersana Arasuhara. Itu melihat ke atas pegunungan, ternyata ada beberapa gubuk yang di sana. Akhirnya Leda Suwanda yang waktu itu sebagai Komandan Kompi C Batalion 328 Kujang 2 Siliwangi memerintahkan untuk yang di atas pegunungan untuk segera turun. Nah, sementara tidak didengar, akhirnya dilakukan penembakan terhadap ini, dan akhirnya terlihat dari atas gunung orang yang mengangkat tangan 2 keluar dari gubuk gitu. Ternyata dia adalah Aceng Kurnia. Aceng Kurnia itu adalah pengawalnya Pak Kartosuwiryo. Leda Suwanda bertemu kepada Aceng Kurnia, pengawalnya itu, bahwa di gubuk sana ada Pak Kartosuwiryo. Akhirnya dibawa masuk ke gubuk itu, bertemulah Leda Suwanda dengan Pak Kartosuwiryo. Karena mantan pejuang, beliau juga mantan tokoh Indonesia juga, Pak Kartosuwiryo mantan tokoh juga. Nah, Leda Suwanda sebagai orang Sunda yang tahu etika ketimuran, akhirnya beliau memberikan salam, mengucapkan salam kepada Pak Kartosuwiryo dan memeluknya, ibaratnya seperti anak kepada bapak. Perlawanan 13 tahun sang Kurawa berakhir hari itu. Selepas pemimpinnya ditangkap, pemerintah menyebarkan selebaran berisi himbauan kepada anggota DITI untuk menyerahkan diri. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara masih ada di dalam hutan atau di rumah-rumah, saya sudah tidak bertanggung jawab lagi, kata Bapak di dalam surat. Itunya gitu, lembaran yang ketemu di TKP, sudah tidak bertanggung jawab lagi, gitu katanya. Ya, terpaksa harus turun kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Foto-foto ini memperlihatkan momen-momen saat tokoh militer DITI satu persatu turun gunung dan meletakkan senjata. Sewaktu memang turun, semuanya itu 7 brand. Kalau nggak salah 86 orang, 6 brand, 86 orang pasukan memang. Berita tentang adanya gerombolan yang menyerang merupakan berita yang menggembirakan bagi mereka yang sedang berjaga. Untuk beberapa saat, negara Islam Indonesia yang diimpikan Kartosuwiryo tutup buku. Penumpasan DITI Kartosuwiryo harus menempuh jalan berliku. Sejak awal, petinggi Republik berupaya menjinakkan sang imam dengan jalan damai. Muhammad Nasir pernah diutus menemui Kartosuwiryo agar mengurungkan niatnya mendirikan negara Islam.
Nasir yang sama-sama pernah dimasyumi berkirim surat, namun surat itu baru dibaca sang imam 3 hari selepas Darul Islam diproklamasikan. Ketika mau bertemu dengan Kartosuwiryo itu bersikap agak kurang ajar. Dalam pengertian begini, Kartosuwiryo kan menulis surat secara resmi, secara kenegaraan, dan dia adalah seorang negarawan yang cukup profesional ya. Sementara Natsir yang sudah menjadi Perdana Menteri membalas surat tersebut dengan kop surat dari Hotel Savoy Oman. Jadi wajar kalau Kartosuwiryo kemudian marah dengan sikap seperti itu. Tapi memang Natsir itu adalah teman lama dia. Jadi semarah apapun dia ya akhirnya dimaafkan juga begitu. Muhammad Nasir sendiri di kemudian hari juga terseret dalam pusaran pergolakan karena bergabung dengan pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera. Selepas ditangkap dalam sebuah operasi Baratayuda, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo divonis hukuman mati. Namun karena lokasi makamnya simpang siur, ada saja yang percaya sang imam masih hidup. Ada satu mitos dan satu kultus terhadap Kartosuwiryo seolah-olah masih hidup. Jadi dengan adanya foto ini semua hal itu terjawab. Dan Kartosuwiryo juga kalau kita lihat meninggal dengan peluru, ya, dengan paling tidak di dada kirinya itu terlihat ada 5 tembakan. Menurut foto, mungkin kalau dipertajam bisa lihat lebih dari itu. Dan kemudian sebelum dokter memeriksa ada tembakan terakhir dari jarak yang sangat dekat. Pemerintah begitu rapi menyembunyikan lokasi makam sang imam, namun ajaran Kartosuwiryo tetap menjadi ancaman. NII kerap dituding berada di balik aksi teror yang merebak di dekade 1970 hingga 1980-an dalam apa yang dikenal sebagai Komando Jihad. Itu sebenarnya gerakan itu dipimpin oleh Ali Mustopo. Biasalah kalau Intel kan gitu, ngiming-ngimingi nanti Golkar ini sudah kotor, nanti kalau kotor nih kita bersihkan, setelah bersih itu kita ganti sama kita gitu kan. Kita kan orang-orang bersih, orang-orang yang berniat mengadakan perbaikan. Itu Ali Mustopo itu, maka dibuatlah gerakan yang disebut Komando Jihad. Orangnya sendiri itu udah tahu dirinya jadi Komando Jihad, tahu-tahu udah ditahan di penjara. Kenapa saya di penjara? Katanya Komando Jihad. Apa Komando Jihad itu? Nah itu bisa begitu, itu gerakan intelijen itu. Ada Salman Hafiz, ada peristiwa Imron, ada pembajakan Woyla, ada Komando Jihad. Menurut Sarjono, disangkutkannya nama Dede Muhammad Darja sang kakak dengan Komando Jihad juga merupakan manipulasi intelijen. Kartosuwiryo sudah meninggal, ajarannya dipercaya masih hidup. Iya, kalau sekarang ini pakai cuci otak begitu ya, itu terutama KW9 ya. Sementara kalau Kartosuwiryo dulunya itu tidak melakukan cuci otak, tapi lebih melakukan brainstorming, bukan brainwashing. Jadi diberikan bahan-bahan bacaan, dan pemimpin NII dulu kan, yaitu Kartosuwiryo itu kan menghasilkan banyak tulisan. Kalau pemimpin NII sekarang kan nggak punya tulisan, jadi cenderung oral. Karena cenderung oral makanya cenderung cuci otak begitu.